Halo. Pernahkah di suatu malam yang sunyi dan gelap, saat kalian sedang gabut, kalian berpikir gini, untuk mengatasi pengangguran, mengapa tidak sebuah perusahaan itu menggunakan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya? Itu juga kan akan meningkatkan efisiensi dan kuantitas produksi dari perusahaan tersebut. Benarkah demikian? Mengapa hal itu tidak dilakukan? Di video ini akan kita bahas. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joy Ananda Putra Barus, NIM 01011282126131. Saya dari kelompok 1 akan membahas bab 9 dengan judul Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan. Di materi saya akan membahas bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan perkongsian atau firma, 3. Perseroan terbatas, 4. Perusahaan milik negara atau BUMN, 5. Perusahaan koperasi. Kali ini saya akan membahas definisi, ciri-ciri, serta contohnya. Yang pertama ialah perusahaan perseorangan. Definisinya adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja, yang menjalankan perusahaannya. Modalnya juga dipegang oleh satu orang. Ciri-cirinya ialah yang pertama relatif mudah untuk didirikan, modal relatif kecil, minim pajak, kelangsungan usaha tergantung pemilik toko, pengelolaannya sederhana, dan tidak memiliki izin resmi. Contohnya adalah UMKM, bengkel, angkringan, bahkan toko kelontok, dan lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan perkongsian atau firma. Dengan definisi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari minimal 2 orang atau lebih dan setiap anggota memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan ini. Jenis-jenis firma yaitu ialah yang pertama, firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Contohnya ialah perusahaan Nike. Yang kedua, firma non-dagang atau jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Misalnya firma hukum atau kantor pengacara, firma akuntansi atau kantor akuntan publik. Yang ketiga ialah firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Semua anggotanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutang. Contohnya, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk meningkatkan hasil dari perusahaannya sendiri. Yang keempat adalah firma terbatas. Pada firma terbatas, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. Contohnya adalah firma Indo Eternity, firma multi marketing. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ciri-cirinya ialah yang pertama, perseroan terbatas didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, perseroan terbatas mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS dan rapat umum pemegang saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Yang keenam, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Yang ketujuh, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, direksi adalah pemimpin utama perusahaan perseroan terbatas. Contoh dari perusahaan perseroan terbatas adalah PT Grup Bakri, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkomsel, dan masih banyak lagi.
Yang keempat adalah perusahaan milik negara. Dengan definisi, adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau yang sering disebut badan persero, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum atau yang disebut Perum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri dari persero. Yang pertama adalah dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan. Yang ketiga, modal berbentuk saham. Yang keempat, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Yang kelima, sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang ketujuh, pegawai persero berstatus pegawai negeri. Yang kedelapan, pemimpin berupa direksi. Yang kesembilan, organ persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Yang kesepuluh, hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Garuda, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian B, ciri-ciri badan perusahaan umum atau Perum. Yang pertama adalah melayani kepentingan masyarakat yang umum. Kedua, pemimpin berupa direksi atau direktur. Yang ketiga, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Yang keempat, dapat menghimpun dana dari pihak. Kelima, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Yang keenam, menambah keuntungan kas negara. Yang ketujuh, modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go publik. Contohnya ialah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasitira, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan Perum Pegadaian, dan masih banyak lagi. Yang kelima dan yang terakhir adalah perusahaan koperasi. Dengan definisi adalah suatu badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi dapat didirikan secara perorangan ataupun badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Ciri-ciri dari koperasi adalah yang pertama, tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Yang kedua, badan usaha untuk mencapai suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. Yang ketiga, kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka. Kemudian contoh-contohnya ialah yang pertama, contoh koperasi simpan pinjam dapat kita jumpai di sekitar kita. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam yang ada dibina oleh Bank Bukopin. Yang kedua, contoh koperasi produksi antara lain koperasi tani Salak Pondok. Yang ketiga, contoh koperasi konsumsi antara lain koperasi mahasiswa di sebuah kampus yang menjual barang-barang kebutuhan mahasiswa seperti makanan dan alat tulis. Yang keempat adalah contoh koperasi jasa antara lain koperasi jasa becak wisata di keraton. Itu adalah penjelasan dari saya tentang jenis-jenis perusahaan, baik dari pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Raina Salwalalu dengan NIM 01111282126044. Saya akan menjelaskan mengenai perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Berbagai jenis perusahaan dianggap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk mencapai tujuan itu, mereka harus mengolah faktor-faktor produksi dengan seefisien mungkin. Mereka akan terus melakukan kegiatan produksi sampai di mana tingkat produksi mereka mencapai tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya, cara mencapai keuntungan yang maksimum. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan lebih banyak daripada biaya produksi. Keuntungan yang maksimum diperoleh jika selisih antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling tinggi. Nah, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana yang harus digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Jadi ada yang namanya fungsi produksi. Fungsi produksi itu hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai.
Rumus faktor produksi yaitu tingkat produksi yang dihasilkan sama dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Jadi, jika ingin mencapai tingkat produksi yang tinggi, maka faktor-faktor produksi yang digunakan juga tidak bisa sedikit. Kedua, komposisi faktor produksi yang bagaimana yang akan meminimumkan biaya produksi untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Jadi, untuk meminimumkan biaya produksi, prinsip yang harus dipegang adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang maksimum. Selanjutnya, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksi, teori ekonomi membedakan jangka waktu analisis ke jangka pendek dan jangka panjang. Dianggap jangka pendek jika bagian faktor produksi dianggap tetap jumlahnya, dan dianggap jangka panjang jika semua faktor produksi dianggap dapat mengalami perubahan. Dan ada pengertian firma dan industri dalam teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan industri dalam teori ekonomi diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Halo, perkenalkan nama saya Jasnita dengan NIM 01011182126090. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang fungsi produksi dan apa saja faktor-faktor produksi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Nah, apa sih fungsi produksi itu? Yang dimaksudkan dengan fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output atau hasil produksi dengan input atau faktor-faktor produksi sebagai variabel bebas. Nah, yang di output tadi itu adalah sebagai variabel tetap. Faktor-faktor produksi yang dimaksudkan adalah modal, tenaga kerja atau sumber daya manusia, kekayaan alam atau sumber daya alam, dan teknologi. Jadi, fungsi produksi itu selalu dinyatakan dalam sebuah persamaan untuk memudahkan kita mengetahui ada berapa jumlah hasil output suatu produksi itu. Persamaannya itu adalah Q sama dengan F. F di sini sebagai persamaan dari faktor-faktor produksi itu, yaitu C, capital, L, labor, R, resource, dan T, teknologi. Q di sini adalah jumlah produksi yang dihasilkan atau jumlah outputnya. F tadi sebagai persamaan dari faktor-faktor produksi, yaitu C, capital atau modal, L, labor atau tenaga kerja atau sumber daya manusianya, R, resource atau kekayaan alam atau sumber daya alamnya, dan yang terakhir ada T, teknologi atau tingkat teknologi yang digunakan. Capital, labor, resource, dan teknologi inilah yang merupakan faktor-faktor produksinya atau yang disebut dengan jumlah outputnya, jumlah inputnya. Nah, persamaan ini ada artinya teman-teman, yaitu tingkat produksi suatu barang itu tergantung dari jumlah modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Nah, di samping itu teman-teman, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat digunakan gabungan faktor yang berbeda. Contohnya seperti suatu perusahaan memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu, perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan. Nah, tetapi luas tanahnya dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern yang digunakan. Kita dapat menentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis atau kualitas barang yang bagus namun harganya yang minim untuk memproduksi sejumlah
barang tersebut dengan cara membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi. Nah, untuk menentukan fungsi produksi yang efisien, maksudnya untuk memaksimalkan penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang, kita dapat melihatnya pada teori produksi. Teori produksi sendiri merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara umum, konsep utama yang dikenal dalam teori produksi ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu atau menghasilkan output yang maksimal dengan biaya produksi seminimal mungkin. Nah, teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama, teori produksi jangka pendek atau yang akan dibahas nanti di satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi jangka panjang yang akan dibahas nanti di dua faktor berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor produksi tenaga kerja mengalami perubahan, sedangkan faktor-faktor lain itu jumlahnya tetap. Nah, pada teori produksi dengan satu faktor berubah ini terjadi yang namanya diminishing of marginal return atau hukum hasil lebih yang berkurang. The law of diminishing of marginal return menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau faktor tenaga kerjanya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dari the law of diminishing of marginal return ini, maka kita bisa melihat bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, sampai pada saat kondisi AP maksimum, yaitu penambahan tenaga kerja akan meningkat produksi total maupun produksi rata-rata. Nah, di tahap yang kedua ada antara AP sama dengan MP, karena berlakunya LDR atau Low Diminishing Returns, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun, demikian nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai titik maksimum. Tahap yang terakhir adalah saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif, yang artinya penurunan pendapatan karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kondisi seperti ini juga mengakibatkan etos kerja yang menurun, dikarenakan luas lahan yang tidak memadai, sehingga ada beberapa karyawan yang lebih sedikit bekerja, bahkan ada yang tidak bekerja. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini tentang fungsi produksi, dan ada sebagian teori produksi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Terima kasih. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 01011182126005. Sekarang saya akan menjelaskan
lanjutan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, tadi di materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dia telah menyinggung beberapa persamaan, seperti TP, MP, dan AP. Ingat dong, apa itu TP, MP, dan AP? Itu yang akan saya bahas sekarang. TP atau Total Production atau produksi total adalah semua total produksi yang bisa diproduksi oleh seorang atau lebih tenaga kerja. Nah, ingat ya, TP itu total produksi gitu, dari tenaga kerja yang digunakan di sebuah perusahaan, baik itu 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya variabel MP dan AP. Oke, sebelum itu, tadi Jasnita telah menerangkan bahwa pendekatan teori produksi dengan satu faktor berubah itu menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dengan permisalan bahwa faktor-faktor lain itu dianggap tetap, jadi yang berubah hanya tenaga kerja. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kita dapat melihat tingkat hubungan atau seberapa besar sih pengaruh antara bertambah atau berkurangnya tenaga kerja dengan tingkat produksi yang dapat dicapai gitu. Nah, untuk mengukur seberapa besar pengaruh pertambahan tenaga kerja dengan jumlah total produksi yang dapat dicapai ini, kita menggunakan bantuan dari permisalan variabel-variabel matematika. Oke, kita misalkan bahwa tenaga kerja itu disimbolkan dengan L atau labor, ya tenaga kerja kan, dan produksi total tadi kita simbolkan dengan TP. Maka pengaruh keduanya dapat kita ukur dengan menggunakan persamaan MP, marginal production. Nah, menurut pengertiannya sendiri, MP adalah seberapa besar sih tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Ingat ya. MP itu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan tenaga kerja gitu. Oke. Nah, gimana sih rumus persamaan MP? Untuk rumus persamaan MP dapat kita tuliskan sebagai berikut. MP sama dengan delta TP per delta L kan? Pengaruh antara pertambahan L terhadap TP itu nilai MP gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah produk rata-rata yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerja setiap penambahannya gitu, dapat dimisalkan dengan AP atau average production atau produksi rata-rata. Rumus untuk AP sendiri yaitu AP sama dengan TP per L gitu ya. 3 persamaan itu tadi. Oke, kita masuk ke contoh soal dari persamaan-persamaan yang telah saya sebutkan tadi. Contoh soal. Perusahaan menambah tenaga kerja sebanyak 1 orang sehingga tenaga kerja berjumlah 2 orang. Tingkat produksi naik dari 150 ke 400. Jika faktor-faktor produksi lain dianggap tetap, hitunglah MP dan AP2. Oke, untuk menjawab soal ini kita buat dulu diketahuinya. Kita ketahui bahwa L1 itu sama dengan 1. Atau tenaga kerja yang pertama itu 1 orang gitu. Dan L2 itu 2 orang. Tenaga kerja yang kedua itu 2 orang gitu kan. Dan untuk tingkat produksi total yang pertama itu dapat dicapai sebesar 150 produksi. Dan TP2 naik menjadi 400 produksi. Lalu kemudian yang ditanya adalah nilai MP. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP adalah selisih antara TP2 dan TP1 dan delta L juga selisih antara L2 dan L1. Langsung saja kita masukkan rumus MP sama dengan 400 minus 150 per 2 min 1. Kita dapatkan nilai MP sama dengan 250. Begitupun untuk AP2. AP2 langsung kita pakai TP2 dan L2 karena AP2. AP2 dapat kita dapatkan dengan membagi antara 400 dan 2. P2 kita dapatkan sebesar 200. Nah, begitupun jika perusahaan tersebut menambah lagi tenaga kerja, maka MP dan AP-nya akan terlihat seperti tabel yang telah saya sajikan di samping ini tadi. Nah, yaitu di mana pada saat perusahaan menambah 1 orang lagi, maka jumlah tenaga kerja menjadi 3 dan produksi yang dihasilkan menjadi 810, maka nilai MP-nya menjadi 410. Gitu ya. Begitupun seterusnya dapat kalian lihat sendiri pada tabel ini. Nah, begitupun untuk nilai AP.
Untuk menghitung AP tinggal kita bagi saja antara TP dan L gitu. Oke, selanjutnya itu masalah kurva TP, MP, dan AP. Nah, tabel TP, MP, dan AP yang telah saya sajikan, jika kita buat kurva, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Sumbu X kita ibaratkan dengan L, tenaga kerja, dan Y kita ibaratkan dengan Q atau kuantitas produksi. Nah, terlihat di sini garis hijau untuk persamaan TP, garis biru untuk persamaan AP, dan garis hitam untuk persamaan MP. Oke, sekarang saya meminta kalian untuk fokus dulu kepada grafiknya. Nah, dari grafik dan tabel, kita bisa melihat bahwa total suatu barang tersebut dapat diproduksi dengan maksimum adalah sebesar 1520 atau saat MP sama dengan 0 atau MP belum mencapai nilai minus. Nah, dari kurva tersebut juga kita bisa membagi tahap-tahap tingkat produksi yang 3 tahap yang seperti rekan saya jelaskan sebelum ini, yaitu di materi The Law of Diminishing Marginal Return. Nah, untuk tahap produksi barang X ini tadi dengan jumlah tenaga kerja yang berubah-ubah, tahapan-tahapannya dapat kita lihat sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu pada saat garis kurva TP, MP, dan AP itu mengalami pertambahan yang signifikan. Terlihat kurvanya menanjak nih, terlihat ya, dia sangat menanjak dengan tanjakan yang sangat miring gitu, bahkan hampir lurus. Nah, ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja 2-3. Tahap kedua yaitu pada saat TP tidak lagi mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi kenaikannya hanya perlahan dan garis kurva MP menyentuh nilai AP dan mereka berdua itu mulai menurun. Tahap ketiga yaitu pada saat TP tidak mengalami kenaikan lagi, malah TP yang diproduksi itu menurun gitu, dan garis kurva MP memasuki nilai minus. Lalu di mana letak diminishing marginal return seperti yang telah rekan saya jelaskan? Nah, diminishing marginal return terjadi pada saat kedua, yaitu pada saat garis kurva MP itu mengalami penurunan. Seperti namanya kan, the law of diminishing marginal return atau hukum hasil marginal yang semakin berkurang. Maka terlihat bahwa saat MP mengalami penurunan, di saat itulah terjadi yang namanya fenomena diminishing marginal return. Hal ini terjadi pada saat penggunaan 4-8 tenaga kerja. Lalu tahap ketiga terjadi fenomena yang namanya negatif marginal return, yaitu saat nilai marginal menyentuh nilai minus yang terjadi pada saat penggunaan lebih dari 8 tenaga kerja. Lalu apa kesimpulan dari semua ini? Nah, kesimpulannya itu, tahap-tahap produksi tadi itu memperlihatkan bagaimana agar penggunaan faktor produksi yaitu tenaga kerja itu efisien digunakan gitu. Nah, coba kita balik lagi ya. Terlihat pada tahap 1, bagaimana pengaruh penambahan tenaga kerja itu sangat meningkatkan total produksi gitu. Nah, itulah yang menjadi pertanda bahwa terjadinya efisiensi yang sangat besar gitu kan, yaitu pada saat digunakan 1-3 tenaga kerja. Maka tahap pertama ini mengidentifikasikan bahwa telah terjadi keefisiensian penggunaan tenaga kerja. Lalu terlihat pada tahap 2 yaitu di mana terjadi diminishing of marginal return. Ini pertanda telah terjadi ketidakefisiensian karena MP itu mulai menurun gitu loh. Sehingga total produksi itu tidak lagi diproduksi secara efisien gitu. Tidak lagi nanjak banget gitu, enggak. Jadi pada tahap 2 pada saat diminishing marginal return itu tidak lagi efisien. Dan yang terakhir itu terlihat pada tahap ketiga yaitu di mana negatif marginal return, yaitu saat nilai MP menjadi minus dan penambahan tenaga kerja bukan lagi menambah TP, malah yang terjadi yaitu mengurangi TP. Ya sangat terlihat bahwa produksi ini sudah jauh dari kata efisien gitu kan. Oke, sekian saja materi dari saya. Selanjutnya untuk teori produksi dengan 2 faktor berubah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, halo, aku Neni Diana. NIM 011182126016. Aku akan menjelaskan materi tentang teori produksi dengan 2 faktor berubah. Teori produksi dengan 2 faktor berubah. Apa sih yang dimaksud teori produksi dengan 2 faktor berubah? Yaitu menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan 2 jenis faktor produksi.
yaitu tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan barang dan produk serta jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kurva produksi sama isoquants adalah yang menggambarkan gabungan dua faktor input produksi, tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Misalkan, seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksikan barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang akan menggunakannya dapat dipertukarkan di dalam tabel. Gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Perhatikan tabel gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Dan perhatikan juga gambar kurva produksi sama. Saya ingin menjelaskannya. Gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Akhirnya, gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Kurva IKI dalam gambar dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel. Kurva tersebut dinamakan kurva produksi sama atau isoquants. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh, yang dibuat tingkat produksi tersebut adalah 1000 unit. Di samping itu, didapati kurva IKI 1, IKI 2, dan IKI 3 yang terletak di atas kurva IKI. Ketiga-tiga kurva lain tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 2000 unit, 3000 unit, dan 4000 unit. Semakin jauh dari titik nol letaknya kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Masing-masing kurva yang baru tersebut menunjukkan gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkannya. Sekarang, perhatikan gambar garis biaya sama. Garis biaya sama atau isoquants adalah garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama, data berikut diperlukan. 1I harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan 2I jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Berdasarkan contoh yang telah dibuat, misalkan upaya tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya modal per unit adalah 20.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Garis TC dalam gambar menunjukkan gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan 80.000 apabila upah tenaga kerja dan modal per unit adalah seperti yang dimisalkan.
di atas. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 80.000 sampai 20.000 sama dengan 4 unit. Dan kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 80.000 sampai 10.000 sama dengan 8 unit. Seterusnya, titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar ditunjukkan beberapa garis biaya sama yang lain, yaitu TC1, TC2, dan TC3. Garis-garis itu menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Halo, saya Sebastian dengan NIM 010 11 38 126 146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memaksimalkan produksi dan minimumkan biaya. Baiklah, di sini terlihat kurva gabungan antara memaksimalkan produksi atau minimumkan biaya. Dalam gambar tersebut timbullah beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, maka keadaan bagaimanakah untuk memaksimalkan produksi? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu ilustrasi atau permisalan. Misalkan, dibelanjakan untuk per unit modal sebesar Rp15.000, upah tenaga kerja sebesar Rp10.000, dan biaya yang digunakan oleh produsen adalah Rp300.000. Dengan uang sebanyak Rp300.000, maka produsen dapat sekiranya membeli satu jenis faktor produksi saja, yakni memperoleh 20 unit modal atau 20 tenaga kerja. Garis biaya yang ditunjukkan oleh TC2 menggambarkan bahwa gabungan kerja atau tenaga kerja dan modal dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Lalu persoalannya, bagaimanakah gabungan yang akan mendapatkan atau menghasilkan produksi yang maksimum? Di sini terdapat 5 titik yang terletak pada kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis TC2, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari kelima titik ini, titik E lah yang terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi, tepatnya pada produksi 2.500 unit. Ini berarti bahwa gabungan yang ditunjukkan oleh titik E akan memaksimalkan produksi jumlah yang dapat dibiayai oleh seorang produsen sebanyak Rp300.000. Gabungan ini juga terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Lalu selanjutnya, ada pertanyaan, apabila jumlah produksi yang ingin dicapai, keadaan bagaimanakah untuk meminimumkan biaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita misalkan anggaplah produsen ini memproduksi sebanyak 1.500 unit. Berdasarkan gambar tersebut, keinginan yang disesuaikan oleh kurva produksi sama atau IQ. Dapat terlihat juga bahwa kurva itu dipotong oleh atau disinggung garis-garis sama di 5 titik yang berbeda, yakni A, B, Q, R, dan P. Titik ini juga sebagai bawah gabungan tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk menghasilkan produksi yang diinginkan. Lalu, dari gabungan-gabungan tersebut, di manakah yang akan menimbulkan atau memakan biaya yang paling murah? Jawabannya adalah ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis biaya yang paling rendah. Lalu, titik P adalah garis biaya yang paling rendah karena berada di garis TC. Dengan demikian, titik ini menandakan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi ini terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar Rp210.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi gimana nih?
Setelah kita melihat penjelasan materi ini, kita coba kembali lagi ke kasus awal yuk. Apa benar jika perusahaan menggunakan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, itu akan meningkatkan keefisiensian dan kuantitas produksi dari perusahaan tersebut? Yuk, coba kita jawab di kolom komentar dan kita diskusi sama-sama, oke? Sekian materi dari kelompok 1, yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok selanjutnya dan video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.